apa harapan pemerintah terkait dengan dan apresiasi yang diberikan kepada pelaku budaya? Bahwa mereka sebelum menjadi maestro itu perjuangannya luar biasa. Pembentukan karakter anak didik tidak cukup dengan matematika, dengan fisika dan lain-lain. Bagaimana sebaiknya pelaku budaya meningkatkan prestasi dan dedikasinya baik di tingkat nasional maupun internasional? Bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan budaya Indonesia dari tahun ke tahun jika dikaitkan dengan gaya hidup generasi muda? Apa harapan pemerintah dalam regenerasi seni budaya, terutama budaya lokal atau seni yang langka atau hampir punah? Sahabat budaya, kembali lagi bersama saya Rahel Solisa di podcast Anugerah Kebudayaan Indonesia. Di sini saya masih bersama Bapak Yudi Wahyudin selaku Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Sekarang kita akan membahas mengenai apresiasi sebagai stimulan keberlanjutan aktivitas karya budaya dan implementasi pewarisan. Seperti apa harapan pemerintah terkait dengan dan apresiasi yang diberikan kepada pelaku budaya? Baik, pemerintah kan sebetulnya positioningnya itu fasilitator ya. Memfasilitasi, memberi akses kepada masyarakat, dan karena Ditjen Kebudayaan ini ekosistemnya bidang kebudayaan, tentunya para pelaku kebudayaan, baik perorangan maupun lembaga itu. Terkait dengan apresiasi, harapan kami, maksudnya apresiasi yang diserahkan ke penerima penghargaan gitu. Iya. Ya tentunya mudah-mudahan bermanfaat, bisa digunakan untuk menambah asupan ya, menambah imun lah untuk kreativitas ya, apalagi memperluas lagi ya Pak. Di dalam kondisi pandemi seperti ini gitu, walaupun tidak besar, tetapi kan tentunya kami juga tidak hanya terpaku pada jenis apresiasi, tetapi juga kami tentunya ingin berkolaborasi. Dan terus terang saja, misalnya di Pekan Kebudayaan Nasional itu banyak para pelaku, para maestro yang terlibat langsung dalam pagelaran, dalam workshop. Karena kami juga ada satu kegiatan namanya belajar bersama maestro. Jadi bagaimana maestro-maestro tersebut transfer pengetahuannya kepada pelaku seni, kepada pelajar gitu, bahwa mereka sebelum menjadi maestro itu perjuangannya luar biasa. Ya, perjuangan luar biasa, kemudian perlu konsistensi, kemudian dikritisi kiri kanan, mentalnya harus tangguh dan lain-lain sehingga menjadi maestro gitu. Jadi tetap ada kesinambungan ya, tidak hanya diberikan apresiasi tetapi juga kami sambungkan dengan kegiatan event, ada program belajar bersama maestro, malah ada satu program juga yang langsung proaktif ke sekolah, namanya Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Karena di sekolah itu kan ada keterbatasan tenaga-tenaga atau guru-guru seni budaya. Dengan adanya gerakan tersebut, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit materi dukungan ya ke sekolah-sekolah terkait dengan seni budaya. Karena jangan lupa, pembentukan karakter anak didik tidak cukup dengan matematika, dengan fisika dan lain-lain. Karena pendidikan itu kan ada olah rasa. Tidak hanya olah pikir atau olah gerak dengan olahraga, tapi ada olah rasa itu. Mudah-mudahan dengan keseimbangan olah pikir, olah gerak, olah rasa, malah olah batin ya, karena ada pelajaran agama misalnya. Penguatan karakter generasi muda kita semakin bisa ditingkatkan gitu. Nah Pak, untuk program-program apa saja yang dimiliki oleh pemerintah dalam meningkatkan performa dan pelaku-pelaku budaya dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan nasional? Iya. Di Direktorat Jenderal Kebudayaan ada satu direktorat namanya Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Kebetulan saya mendapat amanat di sana gitu. Nah, apa layanan yang dilakukan? Yang pertama adalah pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis ya. Jadi kami melakukan berbagai workshop pelatihan berbasiskan kompetensi. Ini pun salah satu layanan yang bisa diakses oleh para pelaku kebudayaan. Yang kedua adalah standarisasi. Standarisasi itu dalam rangka mereview, menilai tata kelola lembaga-lembaga kebudayaan
Apabila lembaga kebudayaan membutuhkan penguatan misalnya terkait, oh kami belum berbadan hukum, bisa kita duduk bersama bersinergi gitu. Kami butuh capacity building untuk pengelola perencanaan misalnya, bisa juga dan lain-lain. Nah itu terkait dengan penguatan lembaga. Kemudian ada satu lagi terkait dengan sertifikasi, jangan lupa. Sertifikasi. Di Direktorat Jenderal Kebudayaan ada namanya Lembaga Sertifikasi Profesi P2. Kenapa disebut P2? Karena berdasarkan dukungan APBN anggarannya ya. Nah, di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan kami menyiapkan instrumennya untuk sertifikasi. Itu buat para pelaku yang saat ini belum memiliki sertifikat terkait dengan cagar budaya, museum, film, sejarah, seni dan tradisi, bisa konsultasi ke Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Bisa kita jadwalkan nanti terkait dengan sertifikasinya karena ini langsung di bawah Kemenaker, di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi itu layanan-layanan untuk upgrading atau capacity building lah untuk para pelaku budaya. Ini hanya sebagian layanan yang bisa dilakukan, tentunya banyak hal-hal lain, bisa sinergi dengan perguruan tinggi yang memiliki prodi-prodi seni budaya, ada ISBI, ada IKJ, ada ISI misalnya, termasuk UNJ atau yang dulunya namanya IKIP lah. Itu kan ada di sana prodi Sendra Tasik ya. Seni, drama, tari dan musik gitu ya, Sendra Tasik. Itu pun bisa kita sinergikan gitu. Itu kurang lebih dalam rangka meningkatkan ya kompetensi para pelaku seni dan budaya itu. Jadi tentunya pemerintah juga mendukung terus pelaku budaya dengan berbagai program ya Pak. Iya, iya. Nah menurut Bapak nih bagaimana sebaiknya pelaku budaya meningkatkan prestasi dan dedikasinya baik di tingkat nasional maupun internasional? Jangan berhenti berlatih dan berkarya. Ya, itu saja sih. Karena intinya capaian itu akan diraih apabila kita tidak letih ya, tidak letih untuk selalu berproses, berkarya, mencoba gitu. Kemudian silaturahmi ke para senior atau para maestro yang ada untuk transfer energi dan keterampilannya gitu ya. Karena pastilah kehidupan itu kan bukan simsalabim ya, jadi ada proses gitu ya. Dan konsistensi itu yang menyebabkan ya seseorang itu berhasil. Jadi kita kalau melihat beberapa maestro di bidang apapun, tidak hanya kebudayaan, kalau ditanya perjalanannya itu luar biasa. Panjang betul, konsisten, gitu, teguh dengan pendirian, kritik kanan kiri dijadikan vitamin gitu ya, bukan melemahkan malah menguatkan gitu. Dan selalu positive thinking gitu. Jadi itu. Tidak berhenti belajar ya Pak ya? Betul, betul. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan budaya Indonesia dari tahun ke tahun jika dikaitkan dengan gaya hidup generasi muda seperti mungkin sekarang ada K-pop yang tren sekali gitu. Ya sebetulnya kebudayaan itu kan dinamis. Ya. Yang kita lestarikan itu sebetulnya bukan hanya kemasan atau produknya, tapi value-nya, nilainya. Jadi di balik kebudayaan itu kan di sana ada toleransi, kebersamaan gitu ya, saling menghormati, kerja keras dan lain-lain. Itu yang kita pertahankan itu. Masalah kemasan pasti berbagai zaman beda-beda, ada seleranya dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana dengan K-pop dan lain-lain? Sebetulnya di K-pop juga ada hal positif. Kita jangan hanya melihat gitu ya, ekspansi ya, dari negara luar gitu, tetapi ada hal positif. Misalnya bagaimana mereka meng-create sebuah seni pertunjukan luar biasa, itu pun jadi best practice buat kita. Bagaimana dia bisa berlatih yang luar biasa itu dalam satu hari ya, para penyanyi BTS dan lain-lain itu kita cuma melihat sajiannya saja, padahal mereka ampun-ampunan itu latihannya ya, gitu. Acap kali kita tidak melihat yang di balik layar seperti itu. Dan kalau kita pelajari sebetulnya budaya-budaya luar yang masuk ke kita itu sebuah hal yang tidak bisa kita tolak ya dalam zaman global ini, di mana semuanya sudah tidak ada sekat-sekat, tinggal bagaimana kita bisa memilih dan memilah mana yang positifnya gitu untuk pengembangan kebudayaan Indonesia. Kemudian bagaimana pengembangan kebudayaan Indonesia tetap dilaksanakan, yang sifatnya asli tentunya harus didokumentasikan, harus dijaga keberadaannya, tetapi jangan lupa ada pengembangan, ada kreasi. Nah, kreasi-kreasi itulah yang harus melihat kondisi sekarang.
apabila generasi sekarang lebih cenderung misalnya dengan kemasan, dengan selfie, dengan lain, tentunya kebudayaan sekarang itu bisa dikemas seperti itu tanpa mengurangi nilainya. Hanya pendekatan saja itu. Kalau tidak, kalau kebudayaan kita hanya disajikan secara vintage, itu segmentasinya sangat terbatas dan lambat laun akan dijauhi oleh generasi muda karena zamannya sudah berubah dan sudah berkembang juga ya, betul. Nah, menurut Bapak, apa harapan pemerintah dalam regenerasi seni budaya, terutama budaya lokal atau seni yang langka atau hampir punah? Harapannya tentu marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk mulai memahami, ya setidaknya mempraktekkan lah satu atau dua kebudayaan lokal ya. Misalnya kan di lingkungan kita, misalnya di lingkungan Betawi lah, masih ada misalnya musik-musik tradisional atau saling kunjung, kalau budaya secara luas ya, tidak hanya seni ya, saling silaturahmi gitu ya, kalau tahlilan dan lain-lain itu. Setidaknya kita memahami bahwa itu salah satu kearifan lokal. Bagaimana nilai toleransi, guyub, gotong royong itu merupakan value yang luar biasa gitu. Kita mulai dari hal-hal kecil dulu seperti itu, kemudian pelan-pelan kita mulai literasi bahwa luar biasa kekayaan potensi lembaga kebudayaan kita gitu ya. Dan itu bisa menjadi inspirasi untuk kreativitas atau produk-produk kreasi baru. Misalnya batik sekarang sudah dikombin dengan dujin. Sudah bisa menjadi tas, menjadi topi, menjadi sepatu dan lain-lain. Itu sebuah kreasi, dan itu kreasi yang adaptif, yang futuristik malah, karena kedepannya makanan tradisional sekarang sudah ada yang di kaleng, ada gudeg dikemas. Maka itu sebuah upaya-upaya dalam rangka bagaimana melestarikan tetapi mengikuti kebutuhan zaman. Jadi kita tidak boleh lagi mendikotomikan masa lalu, masa sekarang, masa depan. Tidak, itu satu paket dan bisa kita sama-sama sajikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang gitu. Jadi seperti itu ya. Berarti tetap terus dijaga kelestariannya dari dulu dan terus diikutin perkembangan zaman ya Pak? Betul. Oke, nah Pak, terakhir nih Pak, apa pesan-pesan Bapak untuk seluruh masyarakat Indonesia mungkin yang mau ikut acara Anugerah Kebudayaan Indonesia? Baik, ajang atau program ya kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia ini adalah wujud apresiasi dari pemerintah ya. Tentunya harus kita dukung bersama. Kita share ke semua pihak agar dapat diakses ya. Perhatian ini tentunya tidak hanya di Kemendikbud, jadi banyak juga di kementerian dan lembaga lain yang melakukan kegiatan ini. Dan satu pesan, bukan pesan sebetulnya, ajakan lah, marilah kita majukan kebudayaan secara gotong royong. Jadi kebudayaan tidak mungkin hanya bisa dikembangkan, dimajukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi gitu. Karena kebudayaan itu sejatinya DNA kita. Jadi kalau kita simak ya, Pak Presiden atau Mas Menteri itu kebudayaan itu memang DNA-nya kita. Tidak bisa lepas kita dari kebudayaan. Dan program Anugerah Kebudayaan Indonesia merupakan salah satu layanan pemerintah dalam memberikan apresiasi, dan mudah-mudahan didukung semua pihak dan dapat berjalan dengan baik gitu. Pak, terima kasih banyak, luar biasa sekali perbincangan hari ini. Terima kasih Bapak Yudi Wahyudin, tentunya selaku Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Amin, sami-sami, sehat selalu Pak. Oke, dan itu dia tadi podcast atau perbincangan kita tentang Anugerah Kebudayaan Indonesia bersama Bapak Yudi Wahyudin selaku Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Tentunya kalau mau ada yang tahu lebih lanjut lagi bisa langsung dicek di website atau Instagramnya, nanti bisa dilihat di bawah sini. Oke, dan kalau gitu saya Rel Solisa pamit undur diri, sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang membuat seseorang bisa disebut sebagai pelaku budaya? Mereka harus konsisten untuk terus mengawal itu. Jangan sampai tiba-tiba gara-gara pandemi virus dia berhenti berkarya. Karya-karya ini lahir, pada akhirnya negara harus melindungi ini. Tidak ada satupun negara di dunia yang sekaya Indonesia untuk seni budaya. Penghargaan ini sebetulnya bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk spirit para jurnalis yang lain untuk mereka berkarya.